Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kekasih Kristus, mari kita membaca dari kitab 1 Yohanes pasal 4. Dari ayat 16b sampai 21 yang ditetapkan menjadi khotbah dalam minggu ini. Namun saya ajak kita membacanya dalam satu perikop, sehingga kita dapat menerima secara utuh dan menyeluruh akan kasih Allah dan kasih-Nya kepada kita. Kita membaca dari ayat 7 hingga ayat ke-21. Dan membacanya secara bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Tolong. Kekasih Kristus, Allah telah memberikan 2 loh batu. Titah yang pertama sampai keempat, yaitu berbicara tentang kasih Allah. Dan dinyatakan di sana, Allah itu kudus. Allah itu yang hanya pantas disembah. Dan di dalam loh yang kedua, dari ke-5 sampai ke-10, Allah kembali menegaskan akan kasih-Nya, bahwa hidup di dalam kasih Allah atau mengasihi Allah, maka holongi debata adalah sama dengan kalau kita sudah dapat mengasihi sesama. Sehingga dikatakan di sini,
Bagaimana kamu dapat mengasihi Allah kalau dengan sesamamu juga kamu tidak dapat mengasihi? Firman Tuhan pada saat ini menegaskan dan meneguhkan kita untuk dapat belajar akan arti dan makna kasih. Kedua, loh batu yang dibuat menjadi Taurat itu menjadi pedoman bagi umat pada saat itu. Namun, ternyata umat tidak dapat melakukan. Terlebih lagi setelah penjabaran daripada 10 daripada Taurat itu, titah itu dijabarkan hingga sampai 400-an. Akhirnya Taurat itu menjadi jerat, menjadi jebakan kepada umat. Artinya, sebetulnya dengan penjabaran itu kasih sudah hilang. Yang ada adalah penghukuman dan penghakiman. Hukuman kalau tidak dilaksanakan. Penghakiman adalah akibat daripada melalaikan daripada penjabaran itu. Artinya dapat disimpulkan bahwa umat Israel pada saat itu gagal, tidak berhasil menjalankan kasih itu. Lalu Yesus menggenapinya ketika Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu tadi dibacakan daripada Taurat tadi. Hukum baru ini diperkenalkan oleh Yesus untuk dapat melihat tidak usah terlalu berat memahami, memaknai kasih. Tetapi kasih itu adalah dilakukan. Kasih itu tidak perlu diperbincangkan, dijabarkan, dan bahkan dianalisa. Sebagaimana Taurat yang ke-10 itu dijabarkan, dianalisa, diolah, tetapi nol. Umat tidak dapat melakukannya. Yesus memberikan hukum yang baru. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Lalu bagaimana? Melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita berada dan hidup di dalam kasih Allah itu. Ini yang akan kita lihat menjadi bagian yang sentral di dalam kehidupan. Bagaimana kita melakukan, menindaklanjuti kasih yang telah dinyatakan Allah itu. Dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sudah sering kita saksikan, baik melalui ragam bahasa, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya, mari kita ambil kata ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Artinya hanya oleh orang yang percaya akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu saja yang beroleh kehidupan yang kekal, yang tidak akan binasa. Yang percaya dan yang berbuat setindak seturut dengan panggilan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk dikasihi, tetapi untuk mengasihi. Inilah menjadi bagian sentra yang perlu kita tindak lanjuti. Menjadi pelaku kasih. Jemaat Tuhan, dengan demikian firman yang telah kita baca ini, dari ayat 7 sampai ayat 21 ini, ada 4 bagian yang akan kita lihat menjadi suruhan, panggilan, seruan, dan bahkan pengutusan kepada kita saat ini. Kalau ayat daripada 16b langsung dikatakan tadi, Allah adalah kasih. Berarti yang pertama, kita diajak untuk hidup di dalam Allah.
Karena Allah adalah kasih, dan di dalam penciptaan, mari kita lihat bahwa kepada kita telah dianugerahkan mahkota, tidak tanggung-tanggung. Mahkota, ya, mahkota. Apa mahkota yang dihadirkan kepada kita? Gambar muka ini. Maka Allah menciptakan manusia itu segambar dengan rupanya. Menurut rupa Allah diciptakan manusia itu. Artinya kalau engkau, saya melihat di kaca, muka kita, mukaku, mukamu, lihatlah bahwa Allah ada di sana. Atau kalau kita sekarang saling berhadapan, mungkin antara Anda dengan saya atau kita sesama dengan kita, lihatlah bahwa Allah ada di sana. Allah lah yang meng-create kita, yang memampukan kita sehingga kita dapat memiliki hidup seperti ini. Jadi kalau dikatakan Allah, manusia diciptakan segambar dengan dia, bukan hanya semakna gambar face daripada muka kita, tetapi gambar itu adalah hidup, life. Gambar itu adalah hidup. Hidup kita sekarang ini. Sebagaimana Allah telah memampukan kita untuk dapat berkarya di dalam kehidupan ini, gambar itu adalah panggilan kita untuk berkarya. Dengan demikian, mari kita melihat bahwa hidup di dalam Allah adalah ketergantungan yang mutlak. Ketergantungan kita kepada Allah, Sang Pemilik kita. Hidup dekat dengan Allah, kita dimampukan untuk saling mengasihi. Bagaimana aplikasi hidup dekat dengan Allah? Mungkin di dalam logika kita, oh Allah itu jauh. Allah itu tidak tersentuh, tidak terlihat, tidak tergapai. Pemahaman seperti itu menganggap bahwa Allah itu jauh. Allah itu vertikal di atas. Tetapi Allah itu juga adalah transenden. Allah itu dekat. Allah itu di dalam hati kita. Bagaimana ini dapat kita lakukan? Hal mengasihi dirimu sendiri. Hal mengasihi di tengah keluargamu sendiri. Hal mengasihi di tengah persekutuanmu sendiri. Dekat dengan sesama kita adalah gambaran bahwa kita dikasihi Allah. Kemauan kita dan kemampuan kita untuk dapat saling berbagi, saling mengerti, dan saling merasakan bukan hanya kenikmatan daripada apa yang kita alami atau orang lain alami, tetapi juga dikatakan di dalam Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Artinya di dalam suka atau di dalam duka, kemauan dan kemampuan kita untuk saling berbagi dengan sesama kita, artinya Allah di dalam itu. Allah beserta kita melakukan itu. Hidup dekat dengan Allah. Hidup timbal balik dengan kasih Tuhan. Kemauan dan kemampuan kita untuk dapat saling berbagi itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Mengasihi sesama, mengasihi teman, dan bahkan mengasihi musuh adalah sesuatu pergumulan yang besar. Bagaimana saya mengasihi seseorang atau katakanlah musuh yang telah menyakiti saya, yang telah merobek-robek jiwa saya, yang telah mengecewakan saya, dan bahkan yang telah menghina saya, mengumpat saya, mengkhianati saya. Bagaimana saya dapat mengasihi dia? Bagaimana saya dapat mengasihi orang yang telah memberikan duka dan beban, dan bahkan membuat saya menjadi terkena duka, penyakit? Bagaimana?
Lalu mari kita berguru kepada Yesus. Di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus dapat mengasihi Petrus yang menyangkal dia. Bagaimana Yesus dapat mengasihi orang banyak yang sebentar mengatakan Hosana, tetapi di lain waktu telah mengatakan salibkan dia. Bagaimana Yesus dapat mengasihi kedua penjahat itu yang pada akhir hidupnya hanya mengatakan, Bapa, kepadamu kuserahkan seluruh hidupku. Bagaimana Yesus dapat mengasihi? Yesus mengosongkan dirinya. Yesus meniadakan keegoannya. Yesus meniadakan keangkuhannya. Mungkin dia dapat mengatakan, Bapa, berikan kuasa kepadaku sehingga aku dapat menghancurkan, mengenyahkan semua ini. Boleh. Tetapi Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sering sekali kita merasa tahu, tetapi ternyata kita tidak tahu. Sering sekali kita melakukan hal yang sedemikian. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak memang mengucapkan kasih, holong, love, that is easy. Sangat mudah sekali mengatakan kasih. Dari keseluruhan nyanyian tadi, dari mulai pembukaan dan hingga nanti mengakhirinya, semua sudah kita lantunkan, kita saksikan. Inilah kasih, inilah holong, inilah love. Tetapi perbuatannya menjadi tantangan bagi kita. Sehingga dengan tegas di ayat yang 20 tadi sangat dikatakan jelas dan tegas mengingatkan kepada kita, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kekasih, hidup di dalam Allah, mari kita ibaratkan sebagai hidup sales atau distributor. Bagaimana sales dapat menunjukkan, menyaksikan dan bahkan memberikan sesuatu informasi yang dapat membuat konsumer, pemakai dapat memakai alat yang ditawarkannya. Sekarang kepada kita lah tugas itu. Kita adalah agen, kita adalah distributor, kita adalah sales daripada Kristus. Sebagaimana dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, beritakanlah Injil. Kita adalah sales kasih pada saat ini. Kita adalah distributor kasih. Dikatakan dalam epistel tadi, bahaya menyelidiki tanpa kasih. Betul. Di tengah tantangan kepada kita pada saat ini untuk mempertahankan iman kita, butuh argumen. Karena tanpa argumen bagaimana kita dapat menyaksikan Kristus di zaman yang berubah-ubah ini. Di zaman yang katakanlah sebentar saja bisa berbalik. Argumentasi dibutuhkan. Sehingga untuk memperoleh argumentasi, kita dibutuhkan untuk belajar. Kita tidak cukup hanya belajar education di tengah pendidikan umum saja. Tetapi kita amat dan sangat dibutuhkan waktu dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah senjata kita, kekuatan kita, pelita dan tongkat dikatakan dalam Mazmur. Firman-Mu itu pelita dan tongkat bagi kakiku. Di tengah zaman yang berubah-ubah ini, jikalau kita tidak solid, tidak kuat di dalam iman, maka kita adalah korban daripada zaman ini. Kita akan terombang-ambing jikalau kita tidak menetapkan fondasi yang kuat.
Dikatakan itu dalam epistel tadi, bahaya menyelidiki tanpa kasih. Baik menyelidiki, tetapi menyelidiki tanpa kasih akan memasukkan kita ke dalam cengkraman. Hawking, salah satu di antaranya, ahli fisika, yang akhirnya di dalam penyelidikannya mengatakan bahwa tidak ada surga. Ahli fisika dari negeri ini. Kekasih Kristus, bagaimana itu bisa terjadi? Kekasih Kristus, itu terjadi karena kasih tidak ada dalam dirinya lagi. Yang ada hanyalah sebatas logika. Sehingga dia menolak dan bahkan menghakimi bahwa Allah tidak ada. Allah mati. Namun yang ada adalah mencari kehormatan, mencari keagungan, untuk melalui suatu logika dan ilmu pengetahuan, sehingga dia menduakan Allah. Yesus Kristus sendiri mengatakan, molonaing mian hamu di bagasan holong, masih haholongan hamu. Jikalau kamu mau hidup di dalam kasihku, kamu harus lebih dulu berkorban dan berbagi. Kasih itu adalah pengorbanan. Tidak pernah kasih cuma-cuma. Kasih itu harus pengorbanan. Sedangkan di tengah kehidupan kita ada mengatakan take and give. Mangalehon doh macalo, memberi dan menerima. Kasih, sering kita sebutkan ada kasih eros, kasih agape, kasih storge, kasih pilos, teman, pilia. Apapun namanya itu. Jikalau kita tidak di dalam ikatan, kesatuan, lingkaran Allah yang adalah kasih itu, kita terlepas darinya. Kasih Kristus yang kedua, berada di dalam kasih adalah hidup mengedepankan iman percaya kita. Mengedepankan patujulohon iman percaya kita. Apa yang di tengah kehidupan kita dahulukan? Mungkin seseorang bisa mengatakan mendahulukan dengan talenta apa yang dimilikinya, dengan kemampuan, kekuatan apa yang dapat dilakukannya. Itu adalah respon akan kasih. Bagaimana kita hidup di dalam percaya. Mungkin kalau saya bisa bertanya, bagaimana pandangan pertama daripada sang suami kepada istri ketika pandangan pertama begitu? Apa yang dilihat? Bisa Bang Sitomean? Manisnya ya. Ya. Ya, siapa lagi? Ya, beceknya. Ya, ada lagi? Hatinya. Ya. Pandangan pertama sangat menentukan di dalam mengedepankan kesatuan. Ya. Demikian hidup kita berada di dalam kasih Allah. Yang kita kedepankan adalah iman percaya kita. Keterikatan antara saya, kamu, dengan Allah. Atau di tengah keluarga kita katakan segitiga. Keterikatan antara Allah, saya, dan keluarga. Istri, atau mungkin dengan anak-anak, atau mungkin dengan keluarga. Ini adalah segitiga yang harus terisi, tidak boleh terputus-putus. Bagaimana kasih Allah mengalir jika hubungan antara suami dan istri ada gap,
Ada jarak, garis-garis putus. Sehingga dengan demikian, kalau dari secara logika kita dapat mengatakan dari garis yang putus-putus itulah mengalir atau jatuh kasih itu. Kasih Allah itu tidak tetap tinggal di antara segitiga itu. Sehingga untuk menghadirkan kasih Allah yang hidup di tengah kehidupan kita adalah mengedepankan imannya, bukan mengedepankan masalahnya, bukan mengedepankan tantangannya, bukan mengedepankan persoalannya. Besok, nanti, malam, pasti persoalan akan muncul. Masalah akan tetap muncul. Hanya sang suami saja melihat kepada yang lain, mungkin ya ada keindahan di sana, istrimu sebelah amat amin katanya. Ya, situasi yang sangat sederhana saja bisa menjadi persoalan yang sangat membahayakan di tengah keluarga. Sekarang bagaimana kasih itu dikedepankan, imannya, respon kita akan kasih yang keterikatan kita kepada Dia. Kasih Kristus. Kita lagi sedang gencar-gencarnya sekarang untuk mempersiapkan ulang tahun AKBP. Satu hal yang perlu kita lakukan bersama. Bukan hanya panitia, bukan hanya pengurus, bukan hanya perhalado. Kita diuji sekarang. Di tengah kita akan melaksanakan kegiatan yang akbar. Satu hal yang perlu kita lakukan bersama. Berdoa. Berdoa agar pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, "Dang tarulahamu agiaaha anggo somar donganau." Kamu tidak dapat melakukan apapun tanpa beserta dengan aku. Berdoa, mendoakan pengurus atau panitia atau perhalado untuk dapat menjalankan. Karena iblis mengintai. Di mana titik lemah daripada pengurus? Di mana titik lemah daripada panitia? Titik lemah dari perhalado. Sehingga dengan titik lemah ini akan diporak-porandakan. Iblis tidak senang dengan persekutuan. Dikala kita hendak menyaksikan 12 tahun gereja ini, iblis tidak senang dengan kesaksian. Dikala kita mau berbuat yang terbaik untuk gereja ini, iblis tidak senang dengan pelayanan. Kegiatan ini hingga sampai kepada puncaknya akan senantiasa digoncang. Sekarang, apakah ini sebagai ujian untuk memperteguh kita? Sebagaimana komitmen kita mengatakan mensyukuri berkat Tuhan 12 tahun sudah gereja AKBP MLCC? Atau mungkin jatuh ke dalam pencobaan? Ay tong doi ala ni pangurus itu. Tong doi ala ni panitia itu. Tong doi ala ni parhalado itu. Dalih dan alasan. Ya memang setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun. Tetapi hari di tahun ini adalah yang spesial. Dikala kita sedang digoncang di tengah ombak yang sedang besar, tetapi kita mau berbuat kasih Kristus. Mari kita melihat hanya kasih Kristus yang menjembatani kita untuk dapat melakukan ini. Kalau Paulus mengatakan 1 Korintus 12-14, karunia-karunia roh, pergunakanlah talenta karunia yang ada padamu. Ada karunia membangun, ada karunia bernubuat, ada karunia bersaksi, ada karunia menyatakan.
Karunia itu ada pada kita sekarang. Dan karunia itu adalah talenta-talenta yang kita miliki. Tinggal lagi bagaimana kita membangun persekutuan dengan berlandaskan nama Kristus. Unang Marsidalian. Ini salah satu kunci untuk dapat melihat pembangunan menuju kedewasaan di dalam Kristus. Yang ketiga adalah hidup berserah akan penyertaan Tuhan. Hidup berserah akan penyertaan Tuhan. Masih yakinkah kita bahwa Tuhan masih menyertai kita? Kalaulah sekarang ada tuduhan, ada hukuman, ada penyesalan oleh karena kesalahan dan dosa, kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita. Yakinkah kita bahwa kita masih akan diampuni Tuhan? Ini sangat menentukan sekali untuk bergerak maju di dalam kedewasaan iman. Karena tanpa kita yakin, ya sudahlah, buyar sudah. Iman yang dibangun itu ibarat daripada piramid yang dihancurkan sehingga ambruk. Iman yang dikedepankan itu menghadapi berbagai ragam pergumulan dan persoalan. Ibarat Candi Borobudur yang dibangun sekitar tahun berapa, Mas? Mungkin masih ingat? Sebelum Masehi saya kira ya. Iya, sebelum Masehi. Ada apa yang terjadi dengan Candi Borobudur hingga bertahan hingga saat ini? UNESCO melakukan perombakan dalam arti mempertahankan. Kitalah candi itu sekarang. Kitalah candi yang hidup. Batu yang hidup. Allah lah yang merenovasi kita. Sadar atau tidak sadar bahwa kita telah direnovasi. Mungkin kita menjauh darinya, mungkin kita menolaknya dengan segala alasan kita, dalih kita, dosa kita, masalah kita. Kita menjauh, tetapi Allah senantiasa memoles dan memoles kita. Setiap saat, setiap waktu. Sehingga nyanyian itu, setiap jam ya Tuhan, Engkau kuperlukan. Ku datang padamu. Ku datang padamu Tuhan. Penyerahan hidup kita memampukan kita untuk tidak berserah kepada fate, nasib. Tidak berserah kepada kenyataan. Tapi hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pertumbuhan, perkembangan dan kedewasaan, hidup di dalam penyertaan iman. Karena dikatakan di sini bahwa di ayat yang mana tadi? Barang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ya. Ketakutan sering sekali menghantam pertumbuhan dan perkembangan kedewasaan iman kita. Ibarat candi tadi, ketakutannya besar sehingga lambat laun dia akan berkeriput dan sobek, rusak dan kemudian dihantam oleh berbagai ragam zaman. Akhirnya banyak sekali candi yang sudah tidak ada lagi, hanya fondasinya saja. Mari kita berguru kepada batu yang hidup, Kristus yang menjadi batu penjurunya. Kasih yang hilang. Adakah kasih yang hilang? Orangnya yang hilang. Kalau kasihnya tetap, Allah tetap mengasihi, tetapi kita mungkin hilang karena kita belum berada di dalam kasihnya. Sepenuhnya belum kita mengenal, sepenuhnya belum kita percaya. Feeling guilty, perasaan bersalah, menjadi dasar yang sering sekali menghancurkan kebebasan,
pengharapan iman percaya kita. Feeling guilty sering menjadi penghambat kita untuk melakukan persekutuan kasih itu. Dengan feeling guilty, perasaan bersalah, maka sering sekali kita mengatakan, toy mahamu madisi, berdosa doa. Aku ini orang berdosa, aku tidak sanggup. Kalian kudus, kalian suci. Siapa yang kudus? Siapa yang suci? Tidak ada di dunia ini. Justru aku datang untuk mengambil, menyelamatkan yang hilang, kata Tuhan Yesus. Kasih menelan ketakutan. Hanya di dalam Kristus kita dapat melihat bahwa hidup kita ini bukan sebatas eksis. Sering sekali hidup hanya sebatas eksis, berada. Ya. Apa namanya itu yang sering? Kalau di dalam rapat 5D, datang, duduk, diam. Apa lagi? Duit. Ya. Kekasih Kristus. Hidup di dalam Kristus bukan sebatas eksistensi. Hidup kita sekarang ini bukan hanya sebatas eksis, bekerja sebagai pekerja di sini. Bukan sebatas eksis sebagai jemaat KBP MLCC. Bukan sebagai eksis sebagai warga negara di sini, atau mungkin yang mungkin tidak warga negara. Tetapi apa? Apa dikatakan kepada kita tentang hidup dalam Kristus? Hidupmu bukan hanya di sini saja. Hidupmu sudah tergaransi. Hidupmu sudah terjamin. Kau sudah menjadi pewaris. Namun warisan itu akan kau genapi, akan kau terima kelak. Bagaimana kita dapat menyempurnakan, dapat menerima warisan itu kelak, dan kita dapat bersukacita di dalamnya. Apa yang kau terima, yang kita terima pada saat ini adalah bagian daripada persiapan. Persiapan kita menerima. Kalau kita sekarang, Anda sekarang menerima kewarganegaraan di sini, kembangkanlah itu menjadi bukan hanya sebagai warga negara di sini, tetapi warga negara surgawi. Kalau sudah mendapatkan penghidupan yang layak dan cukup, kembangkanlah kehidupan yang layak dan cukup, yaitu hidup yang kekal. Kasih Kristus bukan sebatas eksistensi, tapi mengalihkan eksistensi itu ke dalam kepenuhan hidup kita. Dung Yesus maringan diam. Setelah Yesus berada dan diam dalamku. Yang terakhir adalah hidup di dalam mempersembahkan yang terbaik. Itu dapat kita baca dalam ayat 20 sampai 21 tadi. Panggilan kepada kita di ayat 21 dikatakan perintah. Jadi Yesus memerintah kita saat ini. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Yesus secara tidak langsung dapat mengatakan pada kita saat ini, perhatikan yang kecil. Kalau engkau sudah merasa engkau sudah berkembang, sudah besar, sudah mapan dan sudah mampu, ingatlah bahwa di balik daripada itu masih ada yang kurang, masih ada yang lemah, masih ada yang belum berdaya. Masih ada yang sakit, masih ada yang kecewa. Jika hidupmu sekarang bersukacita, ingatlah bahwa ada yang sedang menangis. Jika hidupmu bisa tertawa sekarang, lihatlah bahwa di balik daripada itu masih ada yang menderita. Jikalau hidupmu sekarang di dalam pergumulan, ingatlah, balik, ada pengharapan. Jikalau hidupmu sekarang terbeban, ingatlah, sebagaimana orang Samaria itu yang membebaskan, yang melepaskan yang terbeban itu, yang terluka itu. Kasih Kristus. Yesus pernah mengatakan, yang kau perbuat kepada yang lemah ini adalah yang memperbuat kepadaku. Atau dia pernah mengatakan, siapakah saudaraku? Siapakah sesamaku? Siapakah mereka?
Namangulahon lomoni rohani damang na di banua gijangi ido anggiku ido betoku. Yang melakukan kerajaan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan ini, itulah saudaraku, braderku, sisterku. Dengan demikian panggilan kepada kita saat ini sesuai dengan tema daripada topik daripada khotbah, hidup di dalam kasih. Satu hal yang kita lakukan adalah just do it. No NATO. No action, talk only. Sekarang bagaimana kita merelevansikan, mengaplikasikan dan melakukan kasih yang telah kita terima daripada Tuhan. Yesus mengatakan, engkau sudah diselamatkan, lalu hiduplah di dalam keselamatan itu. Imanmu menyelamatkan. Amin.